Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sabda Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu ini tertulis dalam Injil Matius pasal 20 ayat 29 hingga 34. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Jeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti dia. Saudara-saudari seiman di dalam nama Yesus Kristus, sepanjang sejarah manusia hidup dalam budaya dan kebiasaan. Manusia menciptakan budayanya sesuai dengan pengalaman hidup yang mereka alami. Dalam perjalanan hidup manusia, terciptalah golongan masyarakat, sebagaimana juga terdapat pada zaman Yesus. Ada golongan atas, yaitu mereka yang terdiri dari penguasa, pejabat, politisi, orang kaya, pemilik modal, dan juga tuan tanah. Ada golongan menengah, itu mereka yang terdiri dari orang-orang yang mengelola tanah sendiri, pedagang, pengrajin, tukang, dan sebagainya. Ada juga golongan bawah, orang miskin, orang lemah, buruh tani, pekerja harian, dan ada golongan masyarakat termarginalkan seperti para budak, hamba, pengemis, penderita penyakit, orang buta dan lumpuh, pelacur, orang kerasukan setan, dan lain sebagainya. Golongan masyarakat atas, yaitu para penguasa dan orang kaya, menjadi penentu kehidupan. Mereka didukung oleh golongan menengah, sementara golongan bawah, kaum miskin dan lemah, menjadi pengikut mereka. Lalu kalangan masyarakat yang terpinggirkan diperlakukan seperti sampah masyarakat yang hidup karena meminta-minta. Suara masyarakat ini tidak pernah didengar di tengah-tengah masyarakat. Mereka dianggap tidak berguna, hanya menjadi beban, sehingga suara mereka tidak didengar dan juga tidak diperdengarkan. Peradaban seperti ini sudah berjalan hingga ribuan tahun, dan itu dianggap sesuatu hal yang lazim dan lumrah, bukan hal yang perlu dipermasalahkan, dianggap normal dan biasa saja. Kehormatan dan status sosial adalah sesuatu yang sangat penting dan bernilai tinggi di dalam masyarakat. Kehormatan, kedudukan ditentukan oleh strata sosial. Ada orang yang dipermuliakan dan didengarkan, tapi juga ada orang yang direndahkan, dihina, diejek, dibuat stigma, dan mereka disepelekan.
Mereka yang di pemerintahan dan orang-orang kaya mendapat kehormatan dan pujian. Sementara orang-orang miskin, buruh tani, apalagi mereka seperti budak, hamba, pengemis, orang buta, lumpuh, dan juga berpenyakit lainnya dianggap hina. Dalam suasana masyarakat demikian, Yesus datang dan hadir di tengah-tengah kota Jeriko. Ketika Yesus di Jeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikutinya. Pada saat itu ada 2 orang buta yang mendengar Yesus sedang lewat di Jeriko. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tidak biasanya orang-orang yang seperti itu berseru, sebab mereka tidak pantas untuk bersuara dan tidak pantas untuk didengar. Mereka adalah golongan masyarakat yang paling hina. Namun mereka sekarang berseru memohon belas kasihan. Lalu orang-orang banyak itu menegur mereka supaya diam, sebab seruan mereka tidak layak. Namun suara-suara orang hina itu yang tidak layak untuk didengarkan itu bagi Yesus adalah sesuatu hal yang pantas untuk didengarkan. Maka Yesus yang datang ke tengah-tengah kota Jeriko mendengar apa yang diserukan mereka. Sekalipun lagi-lagi masyarakat kebanyakan menekan dan menindas mereka, namun kedua orang buta itu semakin kuat berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Kesempatan ini mereka pakai dengan sebaik-baiknya. Mereka tidak peduli dan berhenti untuk bersuara. Semakin ditekan, semakin kuat seruannya. Sekalipun budaya saat itu membungkam suara kaum lemah, namun mereka tidak menghiraukannya lagi. Yesus yang mendengar seruan itu berhenti, lalu memanggil mereka. Sejenak Yesus bukan hanya mendengar, tapi Dia memanggil, menyambut, dan menerima kehadiran mereka. Yesus saat itu mengubah budaya dan tradisi masyarakat yang telah ada. Yesus menyambut dan menerima orang yang termarginalkan. Lalu terjadilah dialog antara Yesus dengan orang buta tersebut. Yesus sendiri yang membuka komunikasi dan berkata kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Lalu mereka menyampaikan apa yang mereka butuhkan. "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Dialog ini membawa kita pada pengenalan akan kepribadian Yesus. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu Yesus menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka bisa melihat. Lalu mereka mengikut Yesus. Hati Yesus yang digerakkan oleh belas kasihan memberikan kesembuhan dan perubahan hidup bagi orang buta yang termarginalkan, dan perubahan hidup bagi masyarakat seluruhnya. Saudaraku terkasih, peristiwa percakapan Yesus dengan orang buta ini membuka pemahaman baru bagi mereka. Dulu
mereka hanya masyarakat marginal yang tidak punya harga di tengah-tengah persekutuan orang banyak. Kini mereka berbaur dengan masyarakat dan mengikut Yesus. Perjalanan hidup mengikut Yesus membuka budaya baru dari keterpisahan menjadi kebersamaan oleh perbuatan Yesus sendiri. Perubahan ini terjadi dimulai dengan seruan memohon belas kasihan kepada Yesus. Dan Yesus membuka diri, menerima mereka, dan kemudian memasukkan mereka kembali ke dalam persekutuan masyarakat. Mendengar dan menerima mereka yang terpinggirkan menjadi awal yang baru untuk membangun kebersamaan sebagai sesama manusia dalam kehidupan masyarakat sebagaimana yang dibangun oleh Yesus. Saudara-saudari terkasih dalam nama Yesus Kristus, melalui khotbah minggu ini kita sungguh diyakinkan Tuhan mendengar seruan orang percaya. Maka dapat kita pahami bahwa budaya yang memisahkan manusia secara status sosial dapat diubah dengan datang kepada Yesus. Sebab di dalam Yesus perbedaan status bukan lagi memisahkan, tetapi membangun kebersamaan. Mendengar dan menerima adalah kunci utama memasuki perubahan budaya baru. Tuhan Yesus yang hatinya tergerak oleh balas kasihan mengubah budaya keterpisahan menjadi budaya kebersamaan di tengah masyarakat. Yesus mendengar mereka yang terpinggirkan. Sepatutnya lah kita mengikut Yesus, mendengar seruan mereka untuk membuka peradaban baru. Saudara-saudari terkasih dalam nama Yesus, Yesus sungguh mendengar doa dua orang buta itu. Iman mendorong mereka untuk terus berseru memanggil nama Yesus, sehingga Yesus tergerak hatinya untuk menyembuhkan mereka. Akhirnya mereka ikut Yesus kemanapun. Mereka menjadi murid Yesus. Saudaraku, kita juga adalah murid Yesus yang dikenal sebagai Kristen. Lalu sebagai orang Kristen, sebagai murid Kristus, apa yang sudah kita lakukan di saat Tuhan telah mendengar doa kita? Bila kita hingga saat ini dalam keadaan sehat selamat, itu adalah berkat kasih-Nya. Dengan demikian, tugas sebagai Kristen adalah tetap setia dan taat mengikut Kristus. Tugas kita semakin teguh dan kokoh untuk berdoa, hidup berdamai dengan semua orang, dan menjalankan kasih. Sebagai orang Kristen, kita juga harus rindu melayani Tuhan dan sesama, berbuat kebajikan, menyebarkan Injil kabar baik. Di tengah-tengah suasana COVID-19 ini, mari kita doakan pemerintah kita. Mari kita hormati saudara-saudari kita yang juga merayakan hari besar Idul Fitri. Mari kita berdoa untuk kota kita, kota Batam. Mari kita berdoa kepada gereja kita, KPP Bethesda yang kita cintai. Mari kita bersama-sama melawan COVID-19. Tuhan setia mendengarkan seruan umat yang percaya. Tuhan memberkati keluarga kita dimanapun berada. Amin. Saudara-saudara terkasih, khotbah ini
dapat kita tutup kembali dalam doa oleh orang tua. Demikian. Amin.